Halo pemirsa, selamat datang kembali di NoHub News. Kali ini kita akan menyelami salah satu penemuan paling menakjubkan dalam sains, DNA purba. Dengan menggali kode genetik dari tulang-tulang berusia ribuan tahun, ilmuwan mengungkap rahasia evolusi manusia, dari asal-usul kita, hingga bagaimana leluhur kita beradaptasi dengan dunia yang keras. Dari manusia Neanderthal hingga Denisovan, DNA purba menceritakan kisah migrasi, perkawinan silang, dan perjuangan bertahan hidup yang membentuk kita menjadi manusia modern. Jadi, sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe di NoHub News agar kalian selalu mendapat notifikasi update terbaru. Siap untuk perjalanan ke masa lalu? Mari kita explore lebih jauh. DNA, atau asam deoksiribonukleat, adalah cetak biru kehidupan yang menyimpan informasi genetik setiap makhluk hidup. Tapi, DNA purba adalah DNA yang diekstraksi dari sisa-sisa makhluk yang hidup ribuan hingga ratusan ribu tahun lalu, seperti tulang, gigi, atau bahkan kotoran fosil. Berbeda dengan DNA modern, DNA purba seringkali rusak, terfragmentasi, dan terkontaminasi, membuat ekstraksinya seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Penemuan teknologi sequencing DNA pada abad ke-21 merevolusi bidang ini. Dengan mesin yang mampu membaca jutaan fragmen DNA sekaligus, ilmuwan kini bisa merekonstruksi genom manusia purba, seperti Neanderthal dan Denisovan, dengan akurasi luar biasa. DNA purba tidak hanya mengungkap asal-usul kita, tapi juga bagaimana leluhur kita berinteraksi dengan lingkungan dan satu sama lain. Mengambil DNA dari fosil bukanlah tugas mudah. Pertama, DNA mulai terdegradasi segera setelah kematian, dipengaruhi oleh panas, kelembapan, dan mikroba. Di lingkungan tropis seperti Indonesia, DNA jarang bertahan lebih dari beberapa ribu tahun karena iklim yang hangat. Sebaliknya, situs di daerah dingin, seperti gua Siberia atau Eropa, sering menghasilkan DNA yang lebih terawet karena suhu rendah memperlambat pembusukan. Kedua, kontaminasi adalah musuh besar. DNA modern dari peneliti atau bahkan bakteri di lingkungan bisa mencemari sampel. Untuk mengatasinya, ilmuwan bekerja di ruang bersih dengan pakaian khusus, mirip seperti di laboratorium forensik. Teknologi seperti PCR, polymerase chain reaction, dan sequencing generasi berikutnya memungkinkan mereka memisahkan DNA purba dari kontaminan, tapi proses ini tetap memakan waktu dan mahal. Salah satu terobosan terbesar dalam studi DNA purba adalah sequencing genom Neanderthal, yang selesai pada tahun 2010. Neanderthal, manusia purba yang hidup di Eropa dan Asia Barat sekitar 400.000 hingga 40.000 tahun lalu, adalah kerabat terdekat Homo sapiens. Dengan menganalisis DNA dari tulang Neanderthal yang ditemukan di gua-gua seperti Vindija di Kroasia, ilmuwan menemukan bahwa manusia modern non-Afrika memiliki sekitar 1 hingga 2% DNA Neanderthal. Apa artinya ini? Sekitar 50.000 tahun lalu, ketika Homo sapiens bermigrasi keluar dari Afrika, mereka bertemu dan kawin silang dengan Neanderthal. DNA Neanderthal memengaruhi sifat-sifat kita, seperti sistem kekebalan tubuh, warna kulit, dan bahkan risiko penyakit modern seperti diabetes atau depresi. Penemuan ini mengubah pandangan kita tentang Neanderthal, dari manusia gua primitif menjadi leluhur yang berkontribusi pada evolusi kita. Jika Neanderthal udah mengejutin, Denisovan adalah misteri yang lebih besar. Ditemukan pada tahun 2008 di gua Denisova, Siberia, Denisovan hanya dikenali dari beberapa tulang dan gigi. Namun, DNA dari fosil ini mengungkap bahwa mereka adalah kelompok manusia purba yang berbeda, hidup sekitar 200.000 hingga 50.000 tahun lalu di Asia. DNA Denisovan menunjukkan bahwa mereka kawin silang dengan Homo sapiens, terutama di Asia Tenggara dan Oseania. Orang-orang di Papua Nugini dan aborigin Australia memiliki hingga 5% DNA Denisovan, yang membantu mereka beradaptasi dengan lingkungan tropis, seperti ketahanan terhadap malaria. Yang menarik, DNA Denisovan juga ditemukan pada populasi Tibet modern, memberikan kemampuan beradaptasi dengan ketinggian tinggi. Ini menunjukkan betapa luas pengaruh Denisovan dalam evolusi manusia. DNA purba mengungkap cerita epik tentang migrasi manusia. Sekitar 70.000 tahun lalu, Homo sapiens mulai meninggalkan Afrika, menyebar ke Eropa, Asia, dan Australia. Dalam perjalanan ini, mereka bertemu Neanderthal, Denisovan, dan mungkin kelompok manusia purba lain yang belum teridentifikasi. Perkawinan silang ini bukan hanya soal reproduksi, tapi juga transfer gen yang meningkatkan kelangsungan hidup. Misalnya, gen Neanderthal membantu manusia modern bertahan di iklim dingin Eropa dengan kulit yang lebih terang untuk menyerap vitamin D.
Gen Denisovan meningkatkan toleransi terhadap hipoksia, kekurangan oksigen, di dataran tinggi Asia. DNA purba juga menunjukkan bahwa migrasi tidak selalu linier. Ada gelombang migrasi berulang, dengan kelompok manusia saling bercampur, menciptakan mosaik genetik yang membentuk keragaman manusia modern. Salah satu wawasan terbesar dari DNA purba adalah bagaimana leluhur kita beradaptasi dengan lingkungan yang beragam. Di Eropa, Neandertal menghadapi zaman es dengan tubuh kekar dan hidung lebar untuk menghangatkan udara dingin. DNA mereka menunjukkan adaptasi untuk diet tinggi protein, seperti daging rusa dan mamut. Di Asia, Denisovan hidup di lingkungan yang bervariasi, dari stepa Siberia hingga hutan tropis, menunjukkan fleksibilitas luar biasa. Homo sapiens, dengan bantuan gen dari perkawinan silang, mengembangkan adaptasi baru. Di Afrika, gen untuk ketahanan terhadap penyakit tropis seperti malaria muncul. Di Asia Tenggara, adaptasi untuk diet laut, seperti kemampuan mencerna alga, ditemukan pada populasi purba. DNA purba mengungkap bahwa evolusi manusia adalah proses dinamis, didorong oleh tekanan lingkungan dan inovasi genetik. Indonesia, sebagai persimpangan migrasi manusia purba, adalah wilayah kunci untuk studi DNA purba. Meski iklim tropis menyulitkan pelestarian DNA, penemuan fosil seperti Homo floresiensis di Flores dan Homo luzonensis di Filipina menunjukkan bahwa Asia Tenggara adalah rumah bagi beragam spesies manusia. Baru-baru ini, analisis DNA purba dari situs seperti Gua Harimau di Sumatera dan gua-gua di Sulawesi mengungkap jejak populasi Australomelanesoid dan Austronesia. Penemuan di Indonesia juga menunjukkan pengaruh Denisovan yang kuat. Populasi di Papua dan pulau-pulau sekitar memiliki DNA Denisovan yang signifikan, mencerminkan sejarah panjang interaksi manusia purba di wilayah ini. Dengan teknologi yang lebih canggih, Indonesia berpotensi menjadi pusat penemuan DNA purba, mengungkap lebih banyak tentang leluhur kita di Asia Tenggara. Keberhasilan studi DNA purba bergantung pada teknologi canggih. Sequencing generasi berikutnya memungkinkan ilmuwan membaca miliaran fragmen DNA dalam waktu singkat. Bioinformatika membantu merekonstruksi genom dari potongan-potongan kecil, seperti menyusun puzzle raksasa. Teknik seperti capture hybridization memisahkan DNA manusia purba dari DNA mikroba atau kontaminan. Selain itu, analisis isotop dan proteomik melengkapi data DNA, memberikan informasi tentang diet, kesehatan, dan lingkungan leluhur kita. Misalnya, protein dari gigi Neandertal menunjukkan bahwa mereka mengonsumsi tanaman obat untuk mengobati infeksi. Teknologi ini terus berkembang, memungkinkan kita mengekstrak DNA dari fosil yang sebelumnya dianggap tidak mungkin, seperti di daerah tropis. DNA purba telah mengubah paradigma evolusi manusia. Dulu, kita mengira Homo sapiens menggantikan spesies lain seperti Neandertal melalui kompetisi atau perang. Kini, kita tahu bahwa perkawinan silang adalah bagian penting dari cerita. Pohon keluarga manusia bukan garis lurus, melainkan jaringan kompleks dari berbagai spesies yang saling berinteraksi. Penemuan ini juga menantang stereotip tentang manusia purba. Neandertal, misalnya, bukan hanya makhluk primitif. Mereka memiliki budaya, membuat perhiasan, dan bahkan menguburkan orang mati. DNA mereka menunjukkan kemampuan kognitif yang lebih maju dari yang kita duga. Ini mengingatkan kita bahwa kemanusiaan adalah spektrum luas yang melintasi waktu. Studi DNA purba tidak hanya tentang masa lalu, tapi juga masa kini. Memahami adaptasi genetik leluhur kita bisa membantu pengembangan pengobatan modern. Misalnya, gen Neandertal yang memengaruhi sistem kekebalan bisa menjadi kunci untuk melawan penyakit autoimun. Gen Denisovan untuk adaptasi ketinggian tinggi menginspirasi penelitian tentang hipoksia dalam kedokteran. Selain itu, DNA purba menyoroti keragaman manusia. Dengan menelusuri migrasi dan perkawinan silang, kita melihat bahwa manusia selalu bergerak, beradaptasi, dan bercampur. Ini adalah pengingat bahwa batas-batas ras atau etnis adalah konstruksi modern, bukan realitas biologis. Di era globalisasi, DNA purba mengajarkan kita untuk merangkul keragaman sebagai kekuatan. Penelitian DNA purba menghadapi tantangan teknis dan etis. Selain kesulitan ekstraksi, biaya sequencing masih tinggi, membatasi akses di negara berkembang seperti Indonesia. Kolaborasi internasional seringkali tidak seimbang. Dengan sampel dari negara-negara selatan dianalisis di laboratorium barat, menimbulkan isu kepemilikan data. Secara etis, penelitian DNA purba harus menghormati komunitas lokal. Fosil manusia purba sering dianggap leluhur oleh masyarakat adat, seperti di Papua atau Australia. Mengambil sampel tanpa izin bisa dianggap tidak hormat. Ilmuwan kini bekerja dengan pendekatan partisipatif,
melibatkan komunitas dalam penelitian dan berbagi hasil untuk pendidikan lokal. DNA purba adalah jendela ke masa lalu yang mengungkap siapa kita dan dari mana kita berasal. Dari Neanderthal hingga Denisovan, leluhur kita bertahan melalui zaman es, migrasi panjang, dan lingkungan yang tak kenal ampun. Kisah mereka, yang tersimpan dalam fragmen tulang, adalah testament ketahanan manusia. Di No Hub News, kami percaya bahwa memahami masa lalu adalah kunci untuk membangun masa depan yang lebih baik. Apa pendapat kalian tentang DNA purba? Bagaimana penemuan ini mengubah pandangan kalian tentang kemanusiaan? Tulis di kolom komentar dan mari kita diskusikan. Itu tadi No Hub News. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini agar lebih banyak orang terinspirasi oleh keajaiban evolusi. Sampai jumpa pada update berikutnya, pemirsa. Tetap penasaran, tetap eksplorasi.